Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari PGMI 2 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan memaparkan isi dari skripsi saya dari bab 1 sampai bab 4, di mana skripsi saya ini yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual pada Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Baiklah, di bab 1 ini pendahuluan terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat dari penelitian. Bab pertama itu pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu satu, dari bidang pembangunan yang paling gencar diperbincangkan saat ini adalah pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan salah satu faktor penentu maju mundurnya suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, baik formal maupun non-formal, maka kehidupan manusia tidak akan mencapai tujuan. Secara sederhana, pendidikan itu merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan kegiatan belajar mengajar siswa sebagai salah satu faktor utama yang merupakan materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Keberhasilan suatu pendidikan itu sendiri juga tidak luput dari tugas seorang guru selaku pelaksana dan penanggung jawab keberhasilan pendidikan, karena guru mempunyai sejumlah peranan yang sangat penting dan strategi dalam menentukan aktivitas kreativitas pendidikan yang akan dilaksanakan guru, memadukan arah dan tujuan landasan pendidikan yang akan dilakukan. Guru juga mengupayakan segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar siswa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diulas di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual pada Materi Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 5 SD SDN 104 Panyabungan Julu. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil belajar ilmu pengetahuan siswa yang rendah. Yang kedua yaitu kurangnya minat belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran yang belum tepat. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu 1. Bagaimana penggunaan media audiovisual di kelas 5 SD Negeri 104 Panyabungan Julu tersebut. Yang kedua, bagaimana keadaan minat belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara media audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Yang keempat yaitu tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media audiovisual pada materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Selanjutnya itu untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara media audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada materi ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu. Selanjutnya yang kelima yaitu manfaat dari penelitian ini. Secara umum, secara teoritis, yang pertama yaitu pertimbangan bagi pemberian saran dan sebagainya. Yang kelima yaitu manfaat dari penelitian.
Dari penelitian secara praktis, yang pertama yaitu kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas para guru SDN 104 Penyambungan Julu serta persiapan bagi para calon guru. Yang kedua yaitu bahan masukan dalam meningkatkan proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat yaitu pedoman bagi penulis sebagai calon guru untuk dilengkapi nantinya di lapangan. Selanjutnya di bab kedua yaitu landasan teoritis, mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu kerangka teori, yang kedua kerangka pikir, dan yang ketiga penelitian relevan, dan yang keempat pengajuan hipotesis. Baiklah, yang pertama yaitu kerangka teori. Kerangka teori yang mencakup yang pertama yaitu hakikat media pembelajaran, yang kedua belajar dan hasil belajar, yang ketiga yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang kerangka teori. Yang pertama yaitu hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran ini meliputi alat secara fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide atau gambar, grafik, dan televisi. Adapun fungsi dari media pembelajaran ini, yang pertama yaitu media pembelajaran ini berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran ini berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam skripsi saya ini saya mengambil yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengar dan penglihatan sekaligus dalam satu proses dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kedua yaitu belajar dan hasil belajar. Yang pertama itu belajar. Belajar yaitu suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup pada perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan hasil belajar yaitu dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini merupakan salah satu materi pelajaran wajib dalam pendidikan di tingkat sekolah maupun menengah di Indonesia. IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini di luar negeri dikenal sebagai dengan social studies, social education, dan social studies education, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kerangka pikir. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. Media audiovisual dapat mendukung tingkat keberhasilan belajar siswa yang lebih baik. Media audiovisual ini didasarkan pada tingkat membantu aktivitas proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sehingga menghasilkan suatu perubahan tingkah laku baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran yang efektif, seperti penggunaan media audiovisual untuk merangsang minat dan kreativitas siswa. Cara ini dapat mendukung peningkatan hasil belajar siswa yang baik. Semakin kreatif guru dalam pembelajaran, maka semakin baik pula peningkatan hasil belajar siswanya. Selanjutnya itu bab 3. Dalam bab 3 ini, metodologi penelitian mencakup 5 poin. Yang pertama yaitu desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel,
Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel, dan yang keempat itu teknik pengumpulan data, dan yang kelima yaitu prosedur penelitian. Pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 104 Panyabungan Julu, Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, tahun pelajaran 2019-2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode question eksperimen, yaitu penelitian eksperimen semu. Yaitu populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 42 orang. Itu sampel. Penelitian ini menggunakan sistem penarikan sampel, non-probability sampling, atau disebut juga dengan total sampling. Total sampling ini adalah teknik penarikan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi dengan respon atau sampel 42 jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruhnya dapat dijadikan sampel dalam penelitian. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 104 Panyabungan Julu tahun ajaran 2019-2020. Ketiga yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu penelitian ini berjudul pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 5. Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu media audiovisual. Media audiovisual ini adalah alat bantu pembelajaran yang dirangsang guru untuk membantu dan memudahkan siswa untuk memahami isi pesan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu hasil belajar. Ilmu pengetahuan sosial adalah kemampuan atau tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yang ada dua. Yang pertama yaitu dokumentasi, yang kedua yaitu tes. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan prasa. Dokumentasi dalam penelitian ini bersifat sekunder karena data sebagai pelengkap atau data primer. Yang kedua yaitu tes. Tes merupakan salah satu bentuk instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil siswa kompetensi inti 3 dimensi pengetahuan. Tes adalah instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Alat ukur tersebut berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntun penemuan tugas-tugas kognitif. Tes yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer karena tes merupakan data utama dalam penelitian. Kelima yaitu prosedur penelitian. Langkah-langkah kelas eksperimen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan populasi dan sampel dalam penelitian. Yang kedua yaitu menentukan kelas 5A menjadi kelas eksperimen. Yang ketiga yaitu kelas eksperimen diberi tes tentang materi perjuangan tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum materi yang diajarkan. Yang keempat yaitu kelas eksperimen diberikan tindakan dengan menggunakan media audiovisual. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu kelas eksperimen diberikan post-test pada materi perjuangan tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah materi yang diajarkan dengan soal-soal yang sama. Yang selanjutnya itu setelah mengetahui hasil pre-test dan post-test diperoleh data printer yang menjadi data utama dalam penelitian. Yang selanjutnya itu menganalisis data, dan yang selanjutnya itu mengumpulkan hasil dari penelitian.
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kelas kontrol. Yang pertama yaitu menentukan populasi dan sampel dalam penelitian. Yang kedua yaitu menentukan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Yang ketiga yaitu kelas kontrol diberikan pretest terhadap materi perjuangan tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu kelas kontrol diberikan tindakan dengan penggunaan media audiovisual pada materi. Yang keempat yaitu kelas kontrol diberikan tindakan dengan penggunaan media buku paket pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima yaitu kelas kontrol diberikan post-test pada materi perjuangan tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah materi diajarkan dengan soal yang sama. Yang selanjutnya yaitu mengetahui hasil post-test dan pre-test di print dan menjadikan data utama dalam penelitian. Selanjutnya yaitu menganalisis data, dan yang ke-8 itu menyimpulkan hasil dari penelitian. Selanjutnya bab 4. Bab 4 ini yaitu temuan dan pembahasan, mencakup dua. Yang pertama yaitu temuan umum penelitian, yang kedua temuan khusus dari penelitian. Yang pertama yaitu temuan umum penelitian. Gambaran umum. Penelitian ini dilakukan di SDN 104 Panjabungan Julu yang beralamatkan Jalan Kol HM Nurdin Nasution Gang Madrasah, Desa Panjabungan Julu, Kecamatan Panjabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua yaitu temuan khusus penelitian. Yang pertama, data hasil belajar kelas eksperimen. Siswa kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan, siswa terlebih dahulu diberikan pretest untuk merangsang kemampuan awal siswa sebanyak 10 soal. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 100. Setelah diketahui kemampuan awal siswa, selanjutnya siswa di eksperimen diajarkan dengan menggunakan media audiovisual. Pada pertemuan terakhir, siswa diberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa sebanyak 10 soal dalam menggunakan penilaian menggunakan skala 100. Hasil pretest dan post-test pada penelitian skala Yang kedua yaitu data hasil siswa kelas kontrol. Kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan, siswa terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebanyak 10 soal. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 100. Diketahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya, kelas kontrol diajarkan menggunakan media buku paket ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan terakhir, siswa diberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa sebanyak 10 soal dengan penilaian menggunakan skala 100. Yang ketiga yaitu pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam data menggunakan uji normalitas. 3. Pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, uji normalitas. Data uji normalitas dalam menggunakan dengan galat baku yang dimaksud dengan mengetahui apakah data-data hasil penelitian memiliki sebaran yang distribusi normal. Sampel distribusi normal ini dipenuhi dengan sekian hasil pemaparan saya dari bab 1 sampai bab 4. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.